Babul wudu'i. Penting nih, bab menerangkan wudu. Ente sholat mau apa juga beribadah itu pasti sesuci dulu. Wudunya benar, semuanya benar. Apalagi faedahnya wudu itu banyak. Setelah membuang dosa, terus membersihkan wajah dan sebagainya. Makanya kadang para wali yang ngelihat air wudunya orang ahli dosa itu airnya hitam. Para wali itu. Model-model orang yang ahli dosa tuh wudu tuh air wuduannya itu kan itu kelihatan hitam kalau sama wali-wali. Sempurnanya wudu adalah bentuk sempurnanya sholat kita, bentuk sempurnanya ibadah kita. Karena kalau seandainya wudunya nggak benar, bagaimana sholatnya mau benar? Bidomil wawi ismun lil fi'li wa amma bi fathiha fasmul lil ma'i alladhi yatawaddau bihi. Mujibuhul khariju min sabil ghairu maniin mujibit tagsil. Qauluhu mujibuhu bikasril jim ay asbabul lati tujibuhu. Mujibuhu sebab-sebab yang mewajibkan wudu. Mujibuhu ay sebab-sebab ay asbabul lati tujibuhu, sebab-sebab yang mewajibkan wudu. Mujibuhu ay asbab, penyebab-penyebab mewajibkannya wudu. Apa saja? Al-khariju, yang keluar, min sabil, dari dua jalan, baik itu jalan depan atau jalan belakang. Mau itu yang keluarnya uang dari kencing ente atau enggak dari dubur ente, yang keluar apapun dari situ maka membatalkan wudu. Contoh, ente saking saktinya ente buang air besar keluarnya emas gitu, contoh ya. Kalau enggak, kalau ente kencing keluarnya berlian, itu tetap mewajibkan kita wudu, membatalkan wudu. Ghairu mani, selain mani. Nah, ghairu mani kharijun minal mutawaddi, yang keluar dari orang yang mutawaddi. Fa innahu la yujibul wudu, karena kalau orang keluar mani itu tidak wajib wudu. Tapi li'annahu aujabu a'dhamul amrayn, yaitu harus mandi. Jadi perkara yang yang mengharuskan seseorang untuk wudu adalah ketika keluar dari lubang depan atau lubang belakang, itu sesuatu apapun modelnya yang keluar dari situ itu mewajibkan kita untuk wudu, terkecuali mani. Kalau mani itu mewajibkan kita mandi. Mujibit ghairu mani kecuali mani, mujibit tagsil, yang mewajibkan mandi. Karena ada keluar mani yang tidak mewajibkan mandi loh. Ada keluar air mani itu hukumnya harus mandi. Tapi ada air mani yang di sini makanya pembahasannya mujibit tagsil yang mewajibkan mandi. Terus bagaimana keluar mani yang tidak mewajibkan kita itu mandi? Contoh, kita hubungan intim dengan seorang istri. Setelah hubungan intim kan kita keluar mani tuh. Berarti kan si istri sama si suami itu hukumnya wajib mandi. Mandilah si istri. Selang 5 menit tiba-tiba istri nggak tahu kenapa setelah mandi keluar lagi air mani dari kemaluan si istri. Padahal udah mandi. Maka mani tersebut tidak mewajibkan si istri untuk mandi lagi, karena itu adalah mani suami yang masih ada di si istrinya. Makanya hal tersebut tidak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudu, karena mandinya tadi sudah. Paham nggak? Tetap hukumnya ketika keluar mani mah kita harus mandi. Cuman ada air mani yang sekiranya keluar lagi itu tidak mewajibkan mandi, yaitu ketika istri sudah mandi kemudian keluarlah lagi air mani yang telah ditransfer ke si Judin ke pemajikana. Paham tak? Paham apa ente?
Ukhturija anil mani alladzi la yujibu tagsil kan kharja mani ghairu mustadkhil. Nah, jadi maninya yang dipaksa masuk ya kan. Kan itu hasil air mani ente bukan air mani istri ente. Hasil ente memasukkan air mani ente kepada si istri. Kemudian keluar lagi setelah istri mandi. Maka air mani tersebut tidak mewajibkan si istri karena air maninya bukan air mani air mani si Saji Masjidin yang telah istri bersesuci kemudian keluar lagi. Iya Din, keluar lagi itu. Seperti itu pasti keluar lagi. Paham ya? Awas jangan sesat. Tetap kalau keluar maninya mah hukumnya harus ini mah ketika seperti itu loh. Setelah mandi si istri kemudian keluar lagi. Fa innahu yujibul wudu li'annahu la yujibul ghusl. Amal mani wal mar'ah al kharj minha ba'da jima' ar-rajul fasayati hukmu fi babil ghusli insyaallah. Nah. Paham ya? Jadi hal apapun itu hanya mewajibkan seseorang ketika keluar dari kubul atau dubur, hal apapun itu maka hanya mewajibkan wudu terkecuali air mani, maka mewajibkan mandi. Paham ya? Kadza zawalul akli, begitu pula mewajibkan membatalkan wudu atau mewajibkan seseorang wudu lagi itu adalah orang yang hilang akal. Ada seorang anak lagi wudu tiba-tiba magrum atau gelo atau gila 1 menit saja atau 1 detik saja, maka wudunya batal, harus wudu lagi. Au igmain, ataupun pingsan. Mau pingsannya sedetik, 5 detik, dia pingsan ketika punya wudu, maka wudunya batal, harus ngambil wudu lah. Awas ada ajaran sesat ya, tiba-tiba lagi. Kalau pingsan ente wajib mandi, bohong itu. Jangan. Nggak tahu kalau mandi menyembeng ya. Saya nggak paham tuh. Kalau mandi wirid gitu contohnya, kalau ini nggak paham ya. Mesti ditanyakan ke saudara Padil itu. Au sakrin, ataupun sukrin, mabok. Ada orang wudu kemudian dia mabok. Bukan mabok muntah ya. Mabok homer. Wah, sinces tiba-tiba naudzubillah mabok ya. Nah, itu ketika itu wudunya batal dan harus wudu lagi. Kemudian apa lagi? Au naumin, ataupun tidur. Tidur. Bikhilafin nuas, beda dengan orang yang ngantuk. Kan aya jelema sare tapi masih kene ngadenge nya teu suara batur. Paham enggak? Nah, maka hal tersebut ma'hu kalamil hadirin wa in lam yafhamuhu fa innahu la yanqudul wudu'i. Kalau ada seorang ngantuk, contoh di masjid Jumat nih ya, ngantuk ini. Ngantuk sambil nunutan ya teh, gituan dah. Tapi dia masih dengar orang ngobrol. Walaupun enggak paham, kalau di kitab ini la yanqudul wudu'i, tidak membatalkan wudunya. La binaumin, terkecuali ada juga tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur seperti apa? La binaumin kullamu makinin, tidur orang yang menetap. Jadi pan ainu mimitima tadi pembahasan nunutan hungkul. Nunutan encan peureum ya. Nunutan keneh masih kadenge batur ngomong cuman dengarti teu paham, itu tidak membatalkan wudu. Tapi anu geus sare pulas ka si Ahmad Atim, mun Atim sok pulas wae tah di masjid sare we kieu. Ari ana sih lamun kanu sare kitu husnudon, can pernah suudon. Ieu jelema khusus pasti. Masih gitu. Walaupun hati saya bilang ini enggak husnudonnya tuh gimana, bingung gitu. Saya husnudon ya, ini orang husu ini, tetap aja pada. Nah, itu batal enggaknya ketahuannya dari mana? Yaitu harus memakin cicing sarena. Ada pembahasan lagi orang gendut sama orang kurus. Lamun sarena asong-asongan kos kolecer, gendut gitu dah. Nah, itu mau kurus mau gendut tetap batal wudu. Karena gini definisinya, kalau mata tertutup itu biasanya pantat terbuka. Setahu saya itu lah. Kalau mata terbuka pantat tertutup, itu biasanya seperti itu. Jadi makanya ketika ente tidur mumakin tetap tenang, rapat gitu, nah, maka ini tidak membatalkan wudu.
Tapi kalau ente udah apa namanya? Asong-asongan, mau ente gendut, mau ente kurus, batal wudu. Harus wudu lagi ente. Jangan sampai ente sholat Jumat yang wajibnya seminggu sekali, kemudian gara-gara ente batal wudu malas. Amun tuh arek wudu lagi. Keluarna. Jangan wudu lagi daripada ente enggak sah sholatnya. Ingat ya. Kalau tidurnya ente masih belum asong-asongan, masih menetap gitu, sekiranya pantat ente enggak kebuka perkiraan, maka wudu ente tidak tapi kalau udah siung aju-ajulan maka wudunya sok pikirkeun dosa maneh tina nu kitu hungkul. Dina ibadah hungkul ente masih keneh di lingkup ibadah aja kita itu masih melakukan dosa. Dosa apa ya itu? Salat tidak punya wudu secara tidak langsung, enggak sadar padahal dia udah batal. Nah, kita apalagi bukan di area ibadah. Di dalam tempat ibadah mau ibadah pun kita masih melakukan dosa. Apalagi di luar tempat ibadah. Wah, udah. Bos dosa kita nih, pabrik dosa. Ya, daftar dai. Ini pabrik dosa rek. Paham ya? Paham? Walau dhahra dabah, walaupun ente lagi naik kendaraan. Dabah kan artinya binatang, cuman enggak cocok diartikan binatang. Karena kan orang dulu naik kendaraannya adalah binatang. Kita tafsirin dabah ini adalah mobil. Contoh Judin sarena mobil. Selama pantatnya kebuka, min maqarihi, itu pantatnya itu enggak kebuka, masih rapat aja gitu, mau makin menetap, maka wudunya tidak mau di bumi ke, mau di kendaraan ke, itu pokoknya patokan batalnya kalau kita sudah tidurnya itu terbuka pantat kita. Karena yang ngerasain ente itu nanti bab itu ente sendiri. Ini kira-kira paham gak nih? Paham Ib? Paham Trek? Yin? Sarjino? Penting ini. Kemudian apa lagi? Walam sumaratin rojul, dan menyentuh, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Amun nyabakna budak leutik batal teu? Lihat dulu. Walam sumaratin ai unsa mustaha. Mau anak kecil dihitungnya itu toban yakinan secara watak dan yakin. Lidawit tobai as-salimah, yang mempunyai watak salim. Contoh si Judin lain ge ka budak leutik. Ka ucing nu rada seksi ge syahwat. Contoh. Berarti kan ini orang otaknya enggak benar. Otaknya enggak benar. Ningali ucing rada seksi hungkul setik ge mahna geus resepeun. Nah, berarti ini otaknya enggak bisa dihitung, enggak bisa diakal. Nah, yang membatalkan wudu itu mau anak kecil atau besar, dihitung akalnya selamat kalau lihat anak ini nafsu enggak. Kalau nafsu ketika bersalaman dengan dia maka batal. Nah, makanya orang-orang ahli thariqah itu kadang salaman itu pakai sarung tangan, beginiin. Kadang pakai biar nggak jadi fitnah tuh. Saya nggak bahas wali dulu, pakai apa namanya sorban. Pada salaman murid-muridnya yang perempuan tuh kadang pakai sorban. Saya nggak bahas ke situ-situ. Ya, itu dihitung secara akal yang selamat. Kalau akalnya udah garong gitu, udah nggak tahu deh. Ya. Haram itu hukumnya. Lihat kucing rada semuk seotik, ripuh langsung. Atau enggak kambing lah lebih sedikit. Karena ada kejadian orang-orang yang nyikat kambing ini, orang-orang gini-gini yang mengkhawatirkan ini. Hati-hati. Di nanti enggak gitu tapi ya. Lihat kucing enggak ini enggak ya? Oh. Anak rada khawatir juga. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Laki-laki pun perempuan pun kepada laki-laki seperti itu. Kalau nggak ada nafsu, nggak batal wudu syaratnya, ya kan? Nggak batal. Karena di situ. Tapi di sini rajulun bilogu wal sukun wa illa huwa mansub. Wal murad bihi az-zakarul wadih al-musah tab'an yakinan inda dzawit tabis salimah. Wal yusaratu fil mar'ah war rajul al-bulug. Jadi tidak disyaratkan kudu baleg, lamun baleg garak batal wudu. Kesalaman jeung lalaki. Tidak. Pokoknya selama ente nafsu
ngelihat si anak itu apa namanya? Nafsu, akal ente sehat, otak ente sehat bahwa benar ini anak ini nafsu. Kan sekarang mah tahu sendiri ente, anak SD aja udah pakai lipen. Ya kan? Budak lalu tinggi nges pinter gaya. Jadi nggak bisa dihitung dari balik. Di sini yang membatalkan wudu antara laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan itu bukan karena baliknya, tapi karena kita nafsunya. Ya. Kalau kita sudah nafsu, abeng lihat anak kecil, nyereng kebeng we, budak laletiknya tuh, budak balik ngaji tah, nggak nafsu, ya batal wudunya kalau salaman sama dia tuh. Ya. Kalau kelihatan di notifikasi Majlis Darul Hidmah kan mualimin begitu tuh, sama anak kecil juga pada dahsyat. Garong-garong. Makanya kucing-kucing jarang lewat ke sini. Rada bahaya juga nih yang godek-godek begini nih. Aing power we ya kejadian kos Jampang Jijing padahal merkosa domba. Waduh, aing liar ya. Masya Allah, Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah. Nah, itu seperti itu, batal. La mahromin yang bukan mahrom. Kalau mahrom ya jangan ditanya, adik kakak salaman ya nggak masalah. Tapi mahrom itu kan banyak. Ada mahrom karena nasab. Berarti kalau mahrom karena nasab sah. Mana yang sisa ya kan adik kakak. Ada masalah mahrom karena rodoah, karena susuan ya. Nah, sirek nyusu ka umina si dai contoh. Si ada dai berarti kan si dai kemudian ada si dai samain itu semua jadi mahrom. Kalau si Hasan mahram enggak sama si dai? Adik ente. Kan kalau adiknya si dai mahram sama ente. Nah, pertanyaan sekarang begini. Adiknya ente itu mahram enggak sama si dai? Nah, karena nanya nih. Emang ini ente nyusunya sama uminya. Tapi kenapa adiknya si dai juga ikut jadi saudara ente? Kan nyusunya sama uminya. Terus kenapa kan ente yang nyusu nih? Si Hasan kan adik ente sakit. Nah, itu si sakik ini ketika menyusui kepada ibunya si dai, apakah adik ente yang tidak ikut nyusu ini menjadi saudara susu kepada si dai? Tidak. Jadi saudara susu itu yang menyusui saja. Jadi contoh abeng nyusu sama uminya Judin, contoh ya. Maka adiknya abeng yang laki-laki itu tidak mahram dengan si Judin. Tapi adiknya si Judin itu mahram sama yang nyusu kepada ibunya. Jadi saudara susu. Paham? Boleh kawin nggak saudara susu? Boleh nggak, Din? Enggak, karena yang darah daging jadi darah daging. Seperti itu. Paham ya? Paham nggak nih masalah saudara susu? Ada lagi seperti musyawarah itu perkawinan. Seperti kaum muzauzah, ibunya istri kita. Jadi awas loh ya. Nggak ada mantan mertua. Hatta ente sudah pirok, udah cerai dengan istri ente, itu ente ketika salaman dengan mertua ente tetap itu ibu ente. Nggak ada mantan mertua itu, nggak ada. Kalau mantan istri itu ada. Awas, hati-hati jangan salah menafsirkan. Ummu zaujah. Fa in masaha la yujibul wudu. Kalau ente bersentuhan atau salaman dengan ibu ente, itu tidak wajib wudu. Walau bisa khawatir. Contoh mertua ente dia seksi, lebih seksi di pemajikan ente. Ini ada berarti pembahasannya seperti ini, mantangannya ada dibahas. Wah, ente lebih nafsu sama mertua ente. Walaupun ente salamannya nafsu, itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena itu ibu ente. Beda lagi kalau dengan orang lain. Makanya kan syarat orang batal wudu bersentuhan itu bukan karena balik, tapi karena ente otaknya sehat, nafsunya sehat, orangnya cager. Melihat perempuan nafsu ketika salaman, mau anak kecil pun membatalkan wudu. Wahailun, dan yang tidak membatalkan wudu itu tadi kan satu mahram, saudara mahram. Kemudian hailun, ketika salamannya tersebut, bersentuhannya tersebut dengan perempuan tadi, itu dengan penghalang. Birafil mubtada wa khabaru jumlah. Kumaha halang nate cuman ipis ning tisu lah halangannya kumaha ada gak? Wah, nama ayah banda di dunia ini paling ipis iya contoh ipis pisan tahu nanti bersentuhan teh cuman kehalangan yang kuno ipis eta batal tahu dulu
ipis henteu kandel rek ipis pisan. Pokona mah ipis lamun dikiekeun teh si bahan teh katempo din. Bahan naon nya? Pokona mah ipis pisan weh. Plastik kita mula. Oh, bener ini. Apa bahan apa, Bi? Benar, Bi? Yang tipis pokoknya bahannya tuh tipis. Jadi lamun dikiekeun teh katempo we. Nah, itu gimana kita? Batal wudu apa enggak ketika bersalaman dengan perempuan atau bersentuhan dengan perempuan tapi hahalangna teh ipis. Saking ipisna katempo si kulit teh. Kumaha, Den? Atau temat ipis mat katempo kulitna ge mat katempo. Enak Wib kalau nggak nafsu jangan ke situ dulu pembahasannya. Ini batal dulu nih. Yang nggak pakai halang. Ini lagi pembahasan ini bukan ke nafsu. Udah di atas dia luar nafsu nih. Soalnya nggak ada orang lihat lawan jenis nggak nafsu tuh nggak ada. Kecuali orang gila. Makanya dihukuminya kan yang menafsu bukan yang balik. Bu kalau yang balik enak. Anak sini perkosain mula masih rek nanti. Punya salaman baik orang mantap batal wudu. Mana? Bukan. Batal enggak? Tidak batal. Wa in rokok walaupun penghalangnya tersebut tipis yang penting ada halang maka tidak membatalkan wudu. Linak dikaf. Linak dikaf itu artinya an-nahail baina basarotai ar-rajul wal mar'ah. Artinya linak dilkaf itu wahail, linak dilkaf itu artinya penghalang yang tidak membatalkan wudu. Artinya tuh. Itu secara itunya. Wahailun naqdi itu aili naqdi kab itu wa makna an-nahail baina basaratai ar-rajul wal mar'ah kaf aiman u linaqdi wa in raqo. Linaqdil kab itu maksudnya penghalangnya itu walaupun tipis tetap tidak membatalkan wudu kalau ada penghalangnya gitu loh. Wahailin nakdil kaf itu cara mengartikannya tuh. Beda lagi pembahasan. Wa masu farjin dan memegang kemaluan basyarin jelema bibatnil kaf dengan apa ini namanya? Batnul kaf itu apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya itu apa? Buku ada mal dengan bahasa Sunda. Telapak tangan orek we. Nah, pertanyaannya lamun ente nyabak nu si adin ajis nu batal sadin. Hah? Haram teu? Hah? Nah, enak kumaha lamun kanyut doma? Kemaluan doma ente pegang. Naon teu batal? Wa masu farjin basarin sogirin au kabirin kecil atau besar kubulan kana au duburan baik itu anak kecil ataupun besar baik itu lubang belakang ataupun depan min nafsihi au ghairihi baik dari dirinya ataupun orang lain muttasilan au munfasilan. Si contoh mutasilan teh misah nyambung, munfasilan itu terpisah. Contoh ada seorang buntung kemaluana gara-gara naon tingkah kudu ting naon buntung kemaluana hareup nahungkul. Murag kacambak ku si sadek itu ketika kepegang oleh batnul kaf oleh telapak tangan hukumnya tetap mewajibkan kita wudu membatalkan wudu. Are kemaluana misah tina dirina ataupun henteu maka tetap. Makanya hukum tangan yang terpisah gimana? Dilihat dari apa hukum bangkainya kan najasatnya tuh di mutola lagi yang kemarin tuh pentingnya tuh kalau bangkainya najis ya berarti kesananya juga lihat dulu nah, seperti itu fakharaja min masih farjil bahimah masu farjil bahimah kumalamun orang nyabak kemaluan binatang. Hei Dek, masih ingat nggak Dek pembahasan tentang bangkai kemarin? Geus poho kabeh. Beng, naon? Aing mah.
kulit-kulit yang disamak. Ente gimana ngadepin masyarakat itu kan pasti menjadi pertanyaan semua, itu jelas semua itu. Bagaimana nanti ada orang tertabrak terus tangannya terpisah. Itu udah jelas semua itu. Udah bayan. Nah, tahu masih udah di-upload enggak? Hah? Soalnya itu nanti buat murojaah ente. Kalau lupa. Jadi baca ingat lagi. Kalau ada videonya kan enak. Bisa lihat. Oh iya. Jadi pembahasannya udah jelas itu. Paham ya? Nah, pertanyaannya namun nyabak kemaluan ucing batal teh jis. Uji oprek kumani heurean nanti nompo ucing rada bule saeutik diorek we ente. Hah, kemaluan. Batal teh? Hah? Naon nanti katingali? Ketana kemaluan. Oh, teu katempo. Din. Doma, Din. Yang teh doma. Duburnya kambing diorek ku si abeng di bawah seman apa kumaha gitu tah. Heureuy. Batal teh udah abeng teh. Mat. Tidak batal. Karena ini bukan adami, bukan manusia. Pamisluhal jani, kemudian jin. Ente menyabakan jin awewenan teu batal wudu. Nah, ente kalau enggak mau pada wudu bacarannya menjin. Ente mau megang-megang kemaluannya jin juga enggak karena enggak ada ceritanya jin itu kayak di film-film gitu. Ya. Hadis Imam Ibnu Abbas kan ada tuh di riwayat Imam Ibnu Abbas tuh. Kalau ente dikejar setan kemudian ente lari, itu pasti dikejar sama setan. Kalau ente lari nih, ada setan dikejar sama setan ente di hadisnya tuh. Tapi kalau ente nggak menentang, kemudian setannya disamperin, itu setan takut. Jadi ketika bertemu setan itu nggak boleh kita lari. Kita harus diam, baca-baca, nanti dia lari sendiri. Karena dia lebih takut kepada manusia. Apes dia kalau udah ketemu manusia. Jadi bohong kalau ada setan nakut-nakutin kayak di film-film. Bohong itu nggak ada cerita. Saya sedikit rada ada kejadian semalam tuh, pertanyaan tuh lucu dari muridnya Ustadzul Imam mendoktrin perempuan agar takut. Kecewa saya benar. Kok udah saya kasih tahu hadisnya seperti ini, kalau ada setan itu kita jangan menentang, tapi kita baca-baca kemudian nggak boleh lari. Lo kok malah ikut-ikutan memberikan fatwa seperti perempuan memberi fatwa katanya. Saya dengar kuntilanak. Oh, saya juga ikut dengar. Aduh. Lah ente berjenggot buat apa gunanya? Kalau nggak jadi penolong. Jenggot aja bini, badan aja gede. Kalau ente jadi penakut semua buat apa? Laki-laki itu untuk menyempurnakan perempuan. Bukan gara-gara caper jadi ikut-ikutan. Biar menghargai hati si perempuan. Jadi kita ikutan takut-takut aja. Bahlul itu kayak gitu. Jangan. Harus jadi pelindung. Ada perempuan takut. Tapi jangan dijadikan dalil bang ya. Saya melindungi mereka. Wah ini dalil-dalil orang juhala ini. Jangan juga. Repot emang. Ya Rabbi bil Mustafa. Wallah alam. Paham ya? Ganti kita.